Hai, selamat siang semuanya. Apa kabar kalian? Aku harap kalian baik-baik saja. Dan untuk tema kali ini, aku ingin membacakan pembenahan hidup yang dibenahi. Ya, ini sesuai dengan polling. Ya, kayak kalau cinta-cinta dulu kan kita bosen ya sebetulnya. Tapi ya itulah nomor satu dari pembacaan tarot pasti masalah cinta. Gak cuman kamu yang bosen, yang bacain juga bosen sebetulnya. Makanya aku kasih opsi di sini, dan di sini ada kartu. Sebetulnya bagaimana sih untuk energi kamu itu? Takut, capek. Betul nggak sih? Takut, capek, ketawa nggak jelas. Kadang menertawai hidup, menertawai apa yang hilang. Ketawanya mungkin sarkas, ya, karena kamu di sini takut, karena kamu di sini ada pikiran capek. Kadang-kadang kamu ketawa nggak jelas. Kadang kamu bisa menertawakan hidup. Oh, hidup gue kok begini banget ya sekarang. Beda banget sama zaman dulu. Dulu gue enak, dulu gue gini, gitu ya. Nah, sekarang kita tuh harus melihat apa-apa yang misalnya harus dibenahi. Ya, ini anggap aja energi kamu. Santai, ya. Sekarang ini pembacaan untuk diri kamu sendiri. Apa yang harus memang dibenahi dari diri kamu. Ibaratnya bacaan ini adalah merombak pattern yang selama ini melekat di diri kamu. Tuh, kamu tuh orangnya suka pelin-pelan, ya. Suka nggak tegas, pelin-pelan. Maksudnya mau baik di sini, mau baik di sini. Kadang-kadang kamu ada tujuan untuk untuk mengarahkan seseorang, tapi kamu yang kadang-kadang kena impact kayak kamu tidak memiliki ketegasan, terlalu lembek. Itu, ya. Yang kedua, di sini sebetulnya kamu tuh bagus. Ada bagusnya. Ada bagusnya adalah kamu tuh berkomitmen dengan apa yang memang kamu ingin tuju. Itu bagus. Kamu tahu sebetulnya tujuan kamu, niatan kamu, yang kamu jalani, teknik yang kamu pakai, rencana yang kamu udah eksekusi, kamu sebetulnya tahu. Nah, di sini memang yang aku bisa lihat adalah apa yang membuat kamu juga kepikiran, ya semuanya itu harus sabar. Jadi mungkin kamu tidak mendapatkan tidak mendapatkan goals yang kamu mau, dikarenakan di sini ya ada sesuatu dari diri kamu yang kadang tuh bisa maju, kadang mager, kadang bisa maju, kadang mager. Ini udah kelihatan. Ya, kalau misalnya tekniknya tersendat-sendat seperti itu, ya ujung-ujungnya sih pasti bakalan apa? Bakalan hasilnya tidak nampak, tidak cepat nampak tapi entar-entaran gitu. Ya. Sekarang aku ingin membacakan dari numerologi ya, teman-teman. Di sini ada individuality. Aku bisa merasakan bahwa kamu ini memang orangnya adalah one man show. Ya, kamu ditakdirkan adalah menjadi seseorang yang memang one man show. Kamu tidak bisa kooperatif sama orang lain. Karena begini, kadang-kadang orang itu suka sama kamu, mungkin ngambil ide kamu, tetapi nggak suka sama personal kamu. Karena sekali lagi kamu adalah orang yang individuality. Orang yang individuality adalah apa? Adalah orang yang menurut saya sebetulnya tidak memiliki bakat kerjasama sama orang. Tidak bakat memahami perasaan seseorang. Sehingga semuanya itu, kadang kamu bisa telan mentah-mentah apa yang mereka katakan kepada kamu, atau memang kamu tidak bisa sinkron dengan ritme pekerjaan. Misal kalau kamu bekerja pada perusahaan, kamu nggak bisa dalam tim. Kamu tuh maunya lead, maunya menjadi pemimpin. Nggak bisa jadi anggota aja. Karena anggota itu kan mesti menyamakan ini, itu. Gitu loh. Kadang-kadang untuk sesuatu yang beresiko aja kita maunya begini, tapi
Bosnya beda lagi, bosnya slow. Kita yang mikir udah banyak-banyak nggak, taunya nggak ada yang dipakai ide kita. Nah itu yang kadang-kadang aku melihat kamu tuh lebih cocok dalam fase yang sendiri. Kamu bekerja dari ide kamu bekerja dari apa yang bisa kau ciptakan, kamu harus tahu potensi. Hati-hati loh, tahun 2024 dan terus, tidak ada pekerjaan itu yang santai. Tidak ada pekerjaan itu yang menurut saya aman. Kecuali kalau kamu tuh benar-benar yang kayak, apa ya, aku bisa bilang. Kamu itu bisa benar-benar kayak berinteraksi dengan keadaan gitu. Jadi misalnya di sini nih kamu udah merasa aman, kamu tuh harus pandai untuk melihat peluang lainnya. Itu bukan kerjasama dengan orang, tapi lebih seperti kayak berpotensi atas diri sendiri, ya berpotensi mencari kesenangan, penyaluran hobi terhadap diri sendiri. Jadi nggak tergantung sama orang lain. Yang kedua, ini kamu suka bermasalah dengan lingkungan, ya. Yang aku bisa bilang, mungkin kamu sekarang ini dalam lingkungan yang toksik. Ini nggak cuma terjadi sama teman kantor, tapi kalau misal kamu dalam masalah asmara, mungkin pasangan kamu memberikan hawa-hawa toksik, hawa-hawa yang mungkin nggak ngenakin kamu gitu loh. Aku melihat kamu di sini tuh banyak banget sih kayak mencoba untuk bersabar, mencoba untuk bertahan. Karena kamu di sini tidak memiliki keputusan kamu tuh mau apa. Kamu kurang tegas sama diri kamu dan orang lain. Ya, jadi mereka bisa memberikan, oh ya udah, dia tuh nggak banyak komplain, dia itu cuma nurut aja, ya udah biarin aja. Nah itu akan mengundang orang-orang yang punya sifat nggak baik itu untuk terus untuk mengkritik kamu. Ya, kalau kamu tidak melakukan perlawanan, mau dia cuman komen, mau dia kayak apa, kamu tetap aja kalah. Kalau aku, biasanya aku akan komentar dulu dengan apa yang orang lain pikirkan. Kalau misalnya memang aku merasa lingkungan aku memang gak bagus, tidak sesuai dengan yang aku mau, dan mungkin ya kalau aku dalam pribadiku di sini aku sudah berusaha yang terbaik, tetapi orang lain tidak menerima aku di lingkungannya dan lain-lain, maka aku akan tarik diriku untuk punya lingkungan sendiri. Gitu ya. Karena di sini kamu tuh punya sifat natural, kamu tuh alami, kamu tuh orangnya nggak pura-pura. Kamu tuh mungkin bisa menjadi atensi. Semua mata memandang kepada kamu. Kalau kamu bicara banyak yang mendengarkan. Kamu harus coba untuk bisa bisa untuk membaca detail. Kira-kira orang itu kalau kamu ngomong banyak yang melengos atau banyak yang mendengarkan justru. Kalau misalnya lagi kumpul-kumpul nih, kamu ngomong, mereka merhatiin kamu ngomong nggak? Kalau cuman sekilas-sekilas berarti kamu kurang power. Tapi ada sisi natural di sini bahwa kamu orangnya adalah apa adanya. Orang-orang di sekitar kamu melihat kamu adalah ya udah beginilah orangnya. Kalau dia agak keras kepala, kalau dia cengeng, kalau dia penakut, ya udah nggak dibuat-buat. Ada bagusnya, semua itu terjadi karena memang alaminya kamu. Tetapi buat orang yang pikirannya jahat di sini teman-teman, ini akan jadi sasaran empuk. Apalagi kalau mereka tahu nih misalnya dalam hubungan pasangan kamu tuh adalah orang yang bucin. Ya kan? Kalau misalnya orang yang bucin itu pasti gampang dimanfaatin, toh dia sayang sama gue. Gitu loh. Karena kamu tidak punya rahasia. Kayak nggak punya privacy, kayak udah bisa ketebak nanti bakal begini nih orang. Ya. Ini bisa sekaligus hal baik sekaligus mengundang hal buruk. Gitu. Tuh, relationship change, teman-teman. Banyak banget nih yang sering kayak tidak bisa konsentrasi ya karena
masalah cinta, cinta. Venus kamu tidak bagus. Berarti kamu di sini antara kamu bucin, ya, bucin banget sama seseorang, atau di sini apa ya? Kamu kerap kayak mengalami hubungan yang tidak sesuai dengan yang kamu bayangkan. Misal di awal nih, pas pendekatan, pas gini, progres nih, 1-3 bulan, oke, habis 3 bulan selanjutnya, wow. Dan aku nggak tahu kenapa kamu kadang masih bertahan dengan hubungan yang tidak konsisten, gitu. Jadi pesannya adalah harus merubah bagaimana kamu terkoneksi dengan orang lain. Jangan mau diposisikan menjadi misalnya orang ketiga. Ini akan jadi problem loh. Orang ketiga, kemudian hubungan-hubungan yang TTM gak jelas, terus hubungan-hubungan yang toksik adalah yang dia tidak bisa memberikan masa depan ke kamu. Ketika kamu sudah memberikan effort yang terbaik, dia tidak memberikan effort yang baik kepada kamu juga. At least, kalau misalnya nih ya contoh, misalnya gue cowok gitu kan, gue punya cewek, gue udah royal nih sama dia, gue beliin ini, beliin itu, misalnya gitu kan, tapi dia selamat pagi aja nggak ada, siang, malam, sore nggak ada, udah makan belum, merhatiin belum, nah itu, yang kayak gitu-gitu teman-teman. Kamu kalau punya pasangan yang di atas angin, mendingan dilepaskan aja. Kenapa? Karena ini akan berdampak efek banyak untuk kehidupan kamu mendatang. Ya, 4 ini adalah kartu numerologi, di mana numerologi itu akan membaca situasi ataupun karakter. Jadi aku merasa kayak kamu tuh harus berubah gitu loh. Berubah dari bagaimana kamu komunikasi ke orang lain. Bagaimana kamu tahu nih bahwa aku tidak bisa di sini, aku nggak bisa dipaksain di sini. Kamu harus mendapatkan kenyamanan yang kamu mau. Kalau kamu adalah tipe orang yang introvert, nggak usah coba-coba untuk apa ya? Untuk coba terbuka, tapi kamu nggak belajar dulu. Takutnya nanti malah kebaca. Orang yang dilakukan, kalau misalnya kamu nggak punya banyak teman atau apa, harus banyak berkegiatan positif. Ya jangan cuma introvert aja, terus tiba-tiba kalau aku bilang, Kak, kamu harus lebih ekstrovert dong, tiba-tiba kamu sebebas-bebasnya, ya nggak gitu juga. Bagaimana menciptakan dialog yang enak antara kamu dengan lawan jenis atau ya dengan lingkungan kamu. Kalau kamu dengan lawan jenis kan otomatis kan tujuannya pasti asmara, tujuannya pasti kayak adanya kerjasama atau apapun, ya kan? Nggak mungkin dong ngomong sama lawan jenis terus tujuan kamu tuh yang kayak ya udahlah temenan aja gitu. Kecuali kalau sama keluarga kamu, ini logika ya. Maksud saya lawan jenis itu adalah bicara mengenai asmara. Gitu teman-teman. Jadi nggak perlu dijelasin lah, kalian tuh udah gede, masa sih kayak anak TK yang mesti dibina gitu loh. Ini kan bukan pembinaan ya, ini pembacaan tarot, jadi kamu harus nalar juga gitu. Terus teman-teman, yang memang harus benar-benar dibenahi, mungkin untuk kamu dan untuk aku ya, kebetulan aku nih orangnya ekstrovert sebetulnya, tapi ketika bermain tarot aku harus introvert karena aku harus fokus ya. Teman aku insya Allah alhamdulillah banyak. Cuma kadang-kadang kita kan antara profesi dengan keadaan sebenarnya itu kan nggak selalu sama ya. Kita harus lihat di sini teman-teman, apa-apa saja yang mesti kau ubah. Ini bisa jadi kartu baik atau kartu buruk. Kalau misalnya buruk ya nanti aku akan bilang ya. Kita akan lihat apa yang mesti diubah, apa yang mesti dijalanin. Oke? Teman-teman, saya melihat ada kartu Six of Pentacles dilanjutkan dengan Five of Cups. Kamu itu adalah orang yang sangat-sangat empati dan sangat dermawan. Tetapi begini, ketika kamu empati atau dermawan, kamu pasti ada kayak harapan bahwa orang ini tuh bakal bisa baik sama kamu. Bakal bisa memberikan effort lebih ke kamu. Ya, mau dalam hubungan pertemanan, hubungan apapun yang terkait dengan 2 orang atau lebih. Di sini aku bilang jangan terlalu berharap tinggi.
Ya, karena kalau baik ya udah baik aja. Belum tentu mereka mau baik sama kamu. Belum tentu kamu tidak dikhianati. Karena yang saya lihat di sini ketika kamu sudah all out sama orang-orang, sama siapapun yang kau sayang, yang kau perhatikan, ujung-ujungnya banyak kekecewaan. Jadi, kalau bisa gini, pelajarannya apa? Dari 2 kartu pertama, lihat dulu. Lihat dulunya tuh gimana sih? Lihat dulunya siapa-siapa yang harus kau bantu. Siapa-siapa yang harus mendapatkan effort lebih dari kamu. Ya, jangan mentang-mentang kamu sayang terus semuanya kamu supply. Ya, kalau itu anak kamu nggak masalah, tapi kalau untuk orang lain yang nggak ada hubungan darah, please batasi. Karena kenapa? Ini ujung-ujungnya kecewa, banyak banget. Dan itu aku nggak tahu apakah kau lakukan sudah berulang-ulang atau gimana. Yang kedua, nih lanjut lagi nih kartunya. Three of Swords ya, adalah kartu kekecewaan. Set 2. Kita bilang ada kartu King of Wands dan Three of Swords. Kadang-kadang kamu sudah tahu nih, di depan nih, kamu bakal kecewa sama orang ini. Kamu bakal kecewa untuk melakukan sesuatu hal, tetapi kamu masih ada rasa penasaran yang tinggi. Jadi kalau misalnya memang udah kecewa, kamu akan coba lagi. Entah kamu tuh berharap akan adanya sebuah perubahan, atau kamu berharap bahwa apa namanya keadaan itu akan lebih membaik. Misalnya nih, apa yang dibuat sama apa namanya sama orang ini ke kamu. Misalnya nih, dia pernah selingkuh. Ya, dia koar-koar, kamu udah buka tuh semuanya, ya kan? Kalau kita udah buka aib pasangan kita, biasanya kan itu kita harus apa namanya, ya udah case close gitu loh. Tetapi enggak, kamu di sini tuh masih kayak ada perjuangan dan kamu ingin ada sebuah perubahan dari orang ini. Kamu menunggu aksi dia apa untuk membuktikan ke kamu. Kalau kataku wes lah ya. Apalagi kalau kamu terkoneksi dengan orang yang sudah umurnya lebih tua, orang yang memang sudah lebih dewasa, kayak gini-gini nggak usah diajarin. Kalau kamu udah menangkap sinyal sakit hati di depan, nggak perlu ada menanyakan kenapa, bagaimana, dan harusnya gimana, nggak usah. Hidup itu simple kok, ya. Hidup itu simple, tapi kita mungkin di sini yang bawa ribet. Kalau misalnya kita nggak punya apa-apa, ya udah jangan minta yang berlebihan. Kalau seandainya memang orang itu buat kita sakit hati, ya udah tinggalkan. Sesimpel itu. Tapi kan banyak banget nih ujung-ujungnya apa. Oke? Nah, kita lihat lagi di sini ya, teman-teman. Set ketiga. Three of Pentacles dan Ten of Wands. Kamu itu selalu terlibat entah dalam project, entah dengan kerjasama dengan orang, entah kamu percaya sama orang yang which is belakangan kamu akan sesali itu. Kamu gampang percaya gitu loh. Kamu terlalu baik kalau saya bilang. Ini Pentacles, lama-lama ini jadi tanggungan kamu. Kamu mungkin kayak, ya udah, tinggal di rumahku aja dulu. Lama-lama ngelunjak, kamu yang kewalahan. Contoh, ibaratnya gitu, misalnya ada orang nih, out of nowhere tiba-tiba ada orang atau teman lama kamu, ya udah kamu tinggal di rumahku dulu aja. Lama-lama dia menguasai setengah hartamu. Contoh seperti itu. Kamu banyak banget kebobolan teman-teman, apalagi masalah materi. Please dong, tolong. Kalau misalnya kamu kebaikan, jangan nambah beban deh. Mendingan putus di situ. Mungkin kamu menanggung utang keluarga kamu, mungkin kamu nanggung utang pacar kamu, mungkin kamu terlibat hutang-hutangannya pacar kamu, mungkin pacar kamu di sini ada yang suka main slot judi, kita nggak pernah tahu. Kamu kayak memfasilitasi, mungkin kamu jadi capek sendiri. Mungkin ini contohnya, atau kamu bayarin semua hutang-hutang keluargamu misalnya, atau kamu ikut membayari hutang-hutang dari pasangan kamu. Itu kan akan ada dampak ke belakang. Kamu kurang mengenal orang secara
kurang mengenal orang itu secara personal yang dalam gitu. Aku melihat kamu di sini tuh hanya melihat sekilas, oh dia bagus, dia ini dia itu. Ujung-ujungnya kamu getun, kamu banyak nanam sakit hati di sini. Jadi teman-teman, aku cuma bisa bilang sama kamu dari 3 kartu set ini dan apa yang harus kau lakukan adalah kamu harus berubah. Berubah itu untuk apa? Mengenal orang tuh lebih dalam lagi. Jangan buru-buru. Yang kedua, mengenai masalah materi di sini. Kamu tuh punya limit. Kamu bukan paman gober, kamu bukan yang punya saham bentul. Tapi mungkin kalau misalnya dia pernah punya saham bentul yang nonton readingan aku, tolong ya, nggak apa-apa, kita berteman. Atau ada nonton readingan aku anak pengusaha orang kaya, please kita berteman ya. Just kidding. Dengan siapa aja ke asal baik ya, oke. Nah, kamu harus lihat dulu kayak bobot bibit bebet ya, dengan siapa kamu kerjasama, dengan siapa kamu nanti masuk ke lingkungan itu. Kamu harus periksa dulu cikal bakal lingkungan kamu ntar bagaimana jika kamu ditempatkan atau kamu masuk ke dalam lingkungan baru. Ibarat kamu pindah rumah, kamu harus lihat tuh situasi kondisinya gimana, bagaimana karakter orang-orangnya. Kamu itu banyak sekali kecolongan dari mana sih? Dari orang lain. Masalah eksternal kamu adalah masalah orang lain. Mungkin karena kamu penasarannya juga tinggi, ya. Mungkin kamu juga orangnya pengen dimengerti. Tapi kalau bisa, teman-teman, kita ini fleksibel. Kadang kita bisa jadi ekstrovert, kadang kita bisa jadi introvert. Dan itu memang harus dilakukan gitu loh. Nggak semuanya orang tuh mau tahu kita. Nggak semuanya orang itu juga mau nasehatin kita atau mau dengerin kita. Kayak gitu ya. Jadi saran aku adalah hati-hatilah dari pembacaan kartu ini. Kamu tuh banyak sekali kayak ditempa eksternal dari orang lain. Gara-gara orang lain yang membawa masalah ke kamu. Aku bilang sih, mau dalam hubungan pacaran, mau dalam hubungan pertemanan, mendingan di cut off aja dulu. Apalagi yang sudah melibatkan materi atau apapun, mendingan di cut off ya. Karena orang lain ini akan memberikan apa? Banyak orang lain yang memberikan bebannya nanti ke kamu. Hati-hati, ini berkepanjangan loh teman-teman. Ya. Dan aku ingin membukakan sebagai pembacaan terakhir. Ini kartu yang tidak bisa aku shuffle ya teman-teman, karena memang sudah sangat lama sekali dan tidak diproduksi lagi. Aku dulu dapat ini gratis dikasih. Nih, yang harus kau hindari adalah 1. Ketidakkonsistenan dirimu, inkonsistensi dirimu. Kata-kata tidak dipercaya, tidak konsekuen, dan tidak menentu. Kadang kamu sudah bilang, udah aku udah gak mau lagi, tapi masih. Ya, hati-hati. Kamu tuh selalu ada masalah komunikasi, masalah koneksi dengan orang. Jadi harapan aku, kalau misalnya kamu bertemu dengan orang yang 11-12 nih, tidak punya prinsip dengan kamu sama, tidak bisa memberikan kepastian juga, dan lain-lain, please tinggalin aja. Ya, ini adalah masalah kamu harus tegas, supaya kamu bisa mendapatkan yang sesuai dengan kebutuhan kamu. Oke? Terima kasih yang sudah ikut readinganku untuk hari ini, untuk siang ini. Aku harap ambil yang baik-baik, buang yang buruk. Kalau mau dibacakan cinta, silakan tulis ya di bawah komenku mau tema cinta apa ke depannya. See you, I love you. Bye-bye.